ada saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri la wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik angkatan 44, ingat-ingat ini adik-adik angkatan 44, kelompok 3 dan 4. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang kami hormati bahwa latsar ini adalah sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu tatap muka online, asinkronus itu mandiri. Nanti adik-adik akan kita lihat desain pembelajarannya. Yang pertama adik-adik, bahwa nanti tugas-tugas, tolong dicatat, tugas-tugas. Satu, ada 3 tugas kelompok. Ya, 3 tugas kelompok itu, satu role model, video role model, yang kedua benchmarking atau studi tiru, benchmarking, dan yang ketiga infografis, kampanye dengan menggunakan infografis. Nah, itu tugasnya. Kemudian untuk masing-masing tugas kelompok ini, nanti yang role model, ya, terutama yang role model itu diupload di YouTube yang role model. Kemudian linknya jenengan copy, ya, dan masing-masing peserta nanti mengupload dalam bentuk PDF, ya. Kemudian file di-rename, filenya di-rename, yaitu A44, angkatan 44, K berapa, kelompok 3 ya 3, 3A misalnya, K3A, atau K3B, atau K4A, atau K4B, nama jenengan. Ya, simple. Kemudian untuk benchmarking, ya, benchmarking itu studi tiru nanti kami jelaskan. Ditulis di kertas A4, ya maksimal 3 lembar. Di PDF-kan. Masing-masing peserta juga mengupload masing-masing, filenya sama. Di rename A4, K3A, atau K3B, nama jenengan. Kemudian yang infografis juga sama. Masing-masing peserta mengupload. Ya. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana adik-adik bekerja sama, berbagi tugas, jangan kerjakan sendiri. Berbagi tugas. Baik. Sebelumnya kita akan share dulu materi bahwa agenda 2 jam ini adalah satu, review MOOC, adik-adik sudah belajar MOOC. Yang kedua, adik-adik nanti akan kami beritahu desain pembelajarannya secara cepat. Yang ketiga, nanti adik-adik diskusi strategi untuk melihat atau berdiskusi siapa yang akan mengerjakan role model satu kelompok 5 orang itu dibagi tugas, siapa yang akan mengerjakan benchmarking, siapa yang akan mengerjakan infografis karena adik-adik akan berjauhan. Baik, Mbak share materi dulu ya adik-adik ya. Baik adik-adik, inilah materi kita ya bahwa hari ini adik-adik dalam situasi yang berbeda di mana ada berita di
media sosial, akan ada demo di beberapa lokasi. Tolong adik-adik tidak usah ikut campur apapun. Karena adik-adik ini posisi sekarang adik-adik itu adalah ASN, yaitu aparatur sipil negara. Kita itu bagian dari pemerintah. Tugas kita adalah menjalankan fungsi kepemerintahan, yaitu pemerintah yang sah sesuai dengan tugas yang diembankan, yaitu jabatan kita, baik jabatan fungsional guru maupun penghulu maupun yang lain. Ya, itu. Jadi adik-adik tolong jangan ikut campur apapun. Ya. Hindari kerumunan massa, hindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang penting diri kita selamat, keluarga kita selamat. Baik, adik-adik sebelumnya tolong secara cepat adik-adik nanti perkenalan. Yaitu tolong sebutkan nama, asal, status, tempat tugas, bidang tugas. Ya. Contoh misalnya Pak Teguh Suyitno, nama Teguh Suyitno, asal Magelang, status menikah, tempat tugas BDK Semarang, bidang tugas adalah Widya Iswara Ahli Utama, misalnya. Seperti itu saja. Ya, baik. Silakan kita akan perkenalan ya secara cepat dimulai dari si Faulinas secara cepat silahkan. J, baik, matur nuwun Bapak untuk waktunya. Ini di MTS Negeri 4 Kabupaten Wonogiri, bidang tugasnya guru mata pelajaran matematika. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Muhammad Rizal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Nur Rohim, asal Boyolali, status belum menikah, eh, tempat kerja KUA Kecamatan Mayudono. Baik. Maulina Kartika Nasution. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Maulina Kartika Nasution, asal dari Klaten. Statusnya sudah menikah, tempat tugasnya di Men 3 Klaten. Untuk bidang tugasnya saya guru sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Mia Yuli. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon izin perkenalkan, nama saya Nina Yudi Astuti, biasa dipanggil Nina. Kemudian saya berasal dari Yogyakarta. Dan untuk statusnya saya masih single. Kemudian untuk tempat tugasnya saya di kantor Kemenak Kabupaten Magelang. Dan untuk bidang saya itu adalah pengawas dan koordinator di pertama. Terima kasih. Baik, Rizky Muharram. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan saya Rizky Muharram Putra, saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Status saya sekarang yaitu masih single atau belum menikah, tempat tugas di KUA Kecamatan Pesugihan, Kabupaten Cilacap, bidang tugas penghulu ahli pertama. Terima kasih. Baik, Muhammad Faisal. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Faisal Khazazi, alamat dari Gerobogan, Jawa Tengah, status belum menikah, tempat tugas di KUA Kecamatan Pulau Kulon, bidang tugas penghulu ahli pertama. Terima Baik, kasih. terima kasih. Sahrul Faiz. Baik Pak, selamat pagi, semoga tetap sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Syahrul Faiz, asalnya dari Pemalang, status saya perjaka, belum menikah. Tempat tugas di KUA Pemalang dan bidang tugasnya sebagai penghulu ahli pertama Pak. Terima kasih. Baik, Moh Haidar Latif. Baik, nama saya Muhaidir Latif, asal saya dari Kudus, status saya belum menikah,
tempat tugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Bidang tugas saya penghulu ahli pertama. Bagus. Muhammad Rizal, Sani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yosali, asal Demak, status belum menikah, tempat tugas sekarang di KUA Kecamatan Keragan Rembang, bidang tugas penghulu ahli pertama. Terima kasih. Baik. Fionita Farah. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan nama saya Fionita Farah Fitrianti, asalnya dari Jepara. Statusnya belum menikah, untuk tempat tugasnya di MAN 2 Sleman, bidang tugasnya Guru Sejarah Kebudayaan Islam. Baik, terima kasih. Mas Sigit Setiawan. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Sigit Setiawan. Saya berasal dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk status sebagai anak pertama, kebetulan masih single, belum menikah. Untuk jabatan penghulu hari pertama di KUA Kapanewon Budian, Kabupaten Sleman, Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Terima kasih. Baik, Wahyu Nur Afrita. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Afrita, berasal dari Gunung Kidul, status sudah menikah, tempat tugasnya di Men 2 Bantul, bidang tugasnya guru geografi. Terima kasih. Baik, Sahabatus Sa'dia. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Sohabatus Saada, asalnya dari Pekalongan. Status sudah menikah, tempat tugas di UIN Gaya Abdurrahman Pekalongan, bidang tugasnya sebagai auditor ahli pertama. Terima kasih. Baik, Prilia Dita Hidayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilia Dita Hidayanti, asal dari Tangerang Selatan, statusnya belum menikah. Tempat tugasnya di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan bidang tugas dosen asisten ahli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Wildan Zulfikar. Baik, perkenalkan nama saya Wildan Zulfikar Rosyid, asal saya Boyolali, status single, tempat tugas di KUA Kecamatan Teras Boyolali sebagai penghulu ahli pertama. Terima kasih. Baik, Rizky Nurrahman. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurrahman, asal Banyumas, status menikah, tempat tugas KUA Kecamatan Somagede, Banyumas, untuk bidang tugas penghulu ahli pertama. Terima kasih. Baik, Sartini. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Sartini, asal dari Banjarnegara, Jawa Tengah, status belum menikah, untuk tempat tugasnya di MTS Negeri 7 Kebumen, Kabupaten Kebumen, bidang tugasnya sebagai guru ahli pertama. Terima kasih. Baik, Mas Muhammad Izal Haq. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Izal Haq, bisa dipanggil Izal, asal saya dari Kabupaten Kudus, untuk status masih single, tempat tugas di KUA Kecamatan Dawe untuk bidang penghulu alih pertama. Terima kasih. Baik, setelah perkenalan ini kita akan mereview agenda 2. Adik-adik sudah belajar agenda 2, core value berakhlak, ada 7 nilai dasar-dasar PNS. Dari berorientasi pelayanan, kemudian ada akuntabel, ya kan, yang kedua, yang ketiga apa? Kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, yang ketujuh kompeten. Nah, kita akan mereview sama-sama tentang agenda 2. Tolong adik-adik nanti berkomentar ya. Yaitu pertanyaannya adalah apa yang adik-adik pelajari? Kemudian pesan moral apa atau kita harus bagaimana sebagai PNS tentang core value. Kita mulai dari core value berorientasi pelayanan. Jadi core value yang pertama itu adalah nilai-nilai dasar PNS yaitu berorientasi pelayanan. Nah, di review kita akan mereview. Adik-adik kan sudah belajar secara teori di MOJ, yaitu apa yang adik pelajari tentang berorientasi pelayanan dan pesan moral apa atau kita sebagai PNS harus bagaimana. Silakan Ibu atau Mbak Sifaul Linas. Silakan Mbak. Berorientasi pelayanan dulu. J Bapak matur nuwun
bagian berorientasi pelayanan, yang dapat kita ambil pelajarannya, yang dapat kita pelajari adalah komitmen untuk kepuasan masyarakat. Jadi kita belajar untuk memahami gitu, dan memenuhi apa sih yang dibutuhkan untuk masyarakat. Kemudian kita juga dapat melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Kita untuk selalu belajar untuk memperbaiki pelayanan, perbaikan tiada henti agar meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian untuk, mohon maaf Pak, tadi satunya apa Nji? Pesan Pesan. moral apa yang harus yang adik yang jenengan dapatkan? Anda sebagai PNS daripada peran itu harus berbuat apa atau bagaimana? Mungkin satu kalimat, dua kalimat. Oh, Nji, untuk itu di bagian berorientasi pada pelayanan ini, eh, kita semua sebagai PNS harus dapat memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan SOP yang ada dan memberikan pelayanan itu secara adil, secara terbuka, waktu itu. Kemudian kita bisa memberikan pelayanan itu sampai selesai, jadi tidak setengah-setengah. Baik, Selamat terima malam. kasih. Berorientasi pelayanan itu ada kata-kata kuncinya. Siapa yang tahu kata-kata kuncinya? Ada Mbak Maulina tahu kata-kata kuncinya dan panduan perilaku kode etiknya? Ada yang tahu? Jadi berorientasi pelayanan ada definisi, ada kode etik perilakunya, ada kata-kata kuncinya. Adik-adik tahu? Siapa yang tahu? Mas Rizal bisa menyebutkan satu kata kuncinya? Mungkin ramah, Pak. Setiap pelayan dengan Ramah, tepat, baik. ramah. Baik, yang kedua, nilai berakhlak yang kedua, yaitu akuntabel. Apa yang dipelajari dan pesan moral apa yang harus kita jalankan? Mbak Tina Puji Rahayu. Mbak Tina Puji Rahayu. Halo? Akuntabel. Baik, mohon izin menjawab Bapak untuk wujud akuntabel saya khususnya sebagai ASN formasi guru, salah satunya adalah bertanggung jawab terhadap pembelajaran dan peserta didik, terus juga transparan, berintegritas tinggi, tidak membeda-bedakan peserta didik satu dengan yang lain, membuat persiapan pembelajaran dari awal sampai evaluasi penilaian dengan baik. Mungkin Baik, ada kata kunci kode etik perilaku tahu Mbak Tina? Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab salah satunya. Baik. Core value yang ketiga setelah akuntabel itu adalah kompeten. Apa yang adik pelajari tentang kompeten dan pesan moral apa? Silakan Mbak Fionita, kompeten. Baik, Bapak, terkait dengan kompeten ini terus belajar, kemudian mengembangkan diri, kemudian meningkatkan kemampuan supaya hasil kerjanya itu semakin profesional. Kalau untuk saya seorang guru itu tidak berhenti belajar karena ilmu sendiri itu kan berkembang sesuai zaman gitu, Pak. Jadi belajar sepanjang hayat gitu. Terima kasih. Ada kata kunci dan kode etik perilaku tahu Mbak Fionita? Fionita? Profesional, Bapak. Ya, profesional. Baik. Kemudian yang keempat, setelah berhenti pelayanan akuntabel kompeten harmonis. Nah, negara kita kurang harmonis saat ini. Semoga segera pulih harmonis. Banyak demo di mana-mana, jangan ikut demo. Materi apa yang dipelajari dan pesan moral apa? Silakan Mas Haidar Latif. Ya, Bapak,
Berkaitan dengan harmonis, tentu kita sebagai ASN harus yang pertama menghargai setiap latar belakang dari masing-masing orang. Kemudian juga kita berusaha membangun lingkungan kerja serta mengkondisikan masyarakat agar selalu damai, tentram dengan berbagai macam cara, mulai dari menghargai pendapat, tidak membeda-bedakan latar belakang, dan lain sebagainya, Bapak. Ada kata kunci dan kode etik perilaku yang adik ketahui tentang harmonis? Menghargai, Bapak. Menghargai, bagus. Baik, yang kelima, loyal. Silakan Mbak, siapa ini? Priliadita Hidayanti, silakan. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak. Ya, untuk yang loyal, mungkin menurut saya sebagai ASN kita harus loyal kepada tugas kita mengabdi ya Pak, dan tentu saja kepada masyarakat secara umumnya. Mungkin seperti itu Pak. Kata-kata kunci apa yang adik ketahui ataupun kode etik perilakunya? Mungkin harus setia dan tentu saja bertanggung jawab ya Pak. Baik. Yang keenam, core value yang keenam adalah apa adik-adik? Adaptif. Nah, coba untuk review ini adik-adik apa yang dipelajari di adaptif core value yang keenam. Kemudian adik-adik pesan moral apa? Kata kuncinya apa kalau tahu? Kode etik perilakunya apa kalau tahu? Silakan Mas Wildan. Ya Pak, adaptif itu kita itu harus mampu menyesuaikan diri Pak dengan perubahan dan tantangan zaman saat ini. Seperti kita itu harus perkembangan perubahan regulasi-regulasi Pak. Kalau untuk implementasi saya di KUA itu sebagai memanfaatkan aplikasi SIMKAH untuk pencatatan nikah Pak dan media sosial untuk sosialisasi layanan-layanan nikah begitu Pak. Baik, ada kata kunci kode etik perilaku yang diketahui? Fleksibilitas Pak. Baik, kolaboratif terakhir. Ya, ini jadi core value yang ketujuh yaitu kolaboratif. Silakan Mbak Mambaul Masyadil. Apa itu? Silakan. Oke. Terima kasih Bapak. Menurut saya kolaboratif yaitu membangun kerjasama dengan rekan kerja maupun dengan masyarakat. Untuk di instansi saya berarti mampu bekerja sama dengan sesama guru yang sama bidang atau berkaitan dengan bidangnya dan menghargai pendapat orang lain dan menjaga Baik. solidaritas tim. Terus? Untuk kata kuncinya yaitu musyawarah. Baik. Oke. Mari kita review secara cepat bersama tentang 7 nilai core value. Kita akan mereview dari definisi, kata kunci, kalimat afirmasi, dan kode etik perilaku dari masing-masing. Adik-adik bisa melihat, mencatat, atau men-screenshot silahkan. Sepertinya di PLC juga sudah ada. Ya. Baik, mohon izin share materi. Saya lanjutkan. Ya. Ya. Agenda 2 ini ada akronim, ya, namanya berakhlak. Ya. Adik-adik harus hafal dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian masing-masing ini ada definisi, ada kata kunci, ada kalimat afirmasi, pengakuan kita harus bagaimana, harus sanggup, dan juga ada kode etik perilakunya kita harus bagaimana. Kita mulai dari berorientasi pelayanan. Ya. Definisi dari
berorientasi pelayanan adalah komitmen memberikan pelayanan prima. Prima di sini artinya apa? Pelayanan yang terbaik. Kemudian kata kunci, ya ada kata-kata kunci yaitu responsibility, quality, dan kepuasan ini. Jadi ada responsibilitas, tanggung jawab, kualitas, kepuasan. Kata kuncinya ada 3. Ya. Kemudian kalimat afirmasinya, ya, kami berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik. Sedangkan kode etik perilakunya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti. Nah, inilah adik-adik. Nah, ini adik-adik ini nanti akan membuat namanya rancangan aktualisasi. Di mana rancangan aktualisasi itu nanti adik-adik harus melakukan pemetaan di tabel. Ketika adik-adik sudah mempunyai core value, nanti adik-adik ada kolom 1 nomor, kolom 2 kegiatan, kolom 3 tahapan, kolom 4 itu output, kolom 5 itu tindakan berakhlak. Misalnya, menyusun menyusun misalnya aplikasi penilaian berbasis IT. Misalnya ini ya, dalam kurung berarti apa? Kompeten. Nah, seperti itu nanti. Jadi mudah untuk menyusun. Kemudian misalnya melaksanakan atau melakukan diskusi dengan teman sejawat untuk mendiskusikan lembar observasi. Berarti apa itu? Apanya? Penilaiannya. Nilai akhlaknya apa? Kolaboratif. Kolaboratif dalam kurung. Hanya seperti itu ya adik-adik ya. Tapi ini penting ya, ini penting panduan perilaku itu karena nanti adik-adik akan membuat rancangan aktualisasi terutama dalam bentuk metrik itu. Ya. Kemudian misalnya adik-adik misalnya ya, mengolah data hasil penilaian, mengolah data skor nilai atau skor dari mahasiswa menjadi nilai jadi. Nah, berarti itu core value-nya apa? Mengolah data. Berarti bisa akuntabel. Mengapa akuntabel itu? Maknanya apa akuntabel itu? Antara data dan fakta itu sama. Itu namanya akuntabel. Nah, itulah core value yang pertama berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Definisinya bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, ini adik-adik harus tanggung jawab, akuntabel. Antara data dan fakta sama. Jadi jangan ngaji adik-adik atau ngarang biji. Ya. Kata kuncinya adalah integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan. Kalimat afirmasinya bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Sedangkan kode etik perilakunya adalah melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin. Menggunakan kekayaan barang milik negara dengan baik, tidak menyalahgunakan kewenangan. Nah, di negara kita itu banyak korupsi karena tidak akuntabel. Antara data dan fakta itu berbeda. Antara pembelian dan laporan berbeda. Begitupun adik-adik yang guru antara skor dan nilai harus seimbang atau sama. Yang ketiga kompeten. Adik-adik definisinya terus belajar dan mengembangkan kompetensi. Kata kuncinya kinerja terbaik, sukses, berhasil, agility, dan ahli di bidangnya. Agility itu adalah semangat untuk belajar terus. Ya.
kalimat afirmasinya kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas atau kompetensi. Panduan perilakunya adalah meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain melaksanakan tugas dengan baik. Itulah kompeten. Core value yang keempat adalah harmonis. Negara Indonesia masih prihatin, semoga dalam keadaan membaik, semakin baik. Yaitu harmonis. Apa harmonis? Saling peduli dan menghargai perbedaan. Kata kuncinya peduli, berbeda, selaras. Kalimat afirmasinya kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Kode etik panduan perilaku menghargai setiap orang, suka menolong, membangun lingkungan kerja yang baik. Itulah harmonis. Sedangkan loyal, core value yang kelima, definisinya adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa. Kata kuncinya adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, pengabdian. Sedangkan kalimat afirmasinya adalah kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, memegang panduan perilakunya, memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 45, NKRI, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif yang keenam, yaitu terus berinovasi. Kata kuncinya adalah inovasi, antusias, proaktif. Kalimat informasi afirmasinya terus berinovasi. Kode etik panduannya cepat menyesuaikan diri, terus berinovasi, bertindak proaktif. Nah, itulah adaptif, adik-adik. Sedangkan terakhir, definisi kolaboratif adalah membangun kerjasama. Kata kuncinya kesediaan kerjasama, sinergi. Kalimat informasinya kami membangun kerjasama. Kode etik panduan perilakunya adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber bersama. Inilah saat tadi ya sudah ya ini. Nah, ini kata-kata kuncinya sama ya. Baik. Nah, adik-adik untuk penugasan ya. Baik. Untuk penugasan ya, ini nah ini. Saya share dulu, saya slide dulu. Adik-adik bahwa kita akan belajar sinkronus itu 3 kali, yaitu sinkronus hari 1, hari ini, hari ke-9, 9 JP, ya, hari ke-8, 9 JP, hari ke-9, 3 JP. Sedangkan tugas adik-adik adalah hari ini ada 2 tugas, satu membuat video role model, yang kedua membuat rekaman suara belajar pengalaman belajar mengikuti pembelajaran hari ini. Cukup 2 menit saja atau 3 menit maksimal. Sedangkan hari besok adik-adik, hari besok itu hari yang ke-6, adik-adik membuat benchmarking nilai-nilai berakhlak. Ya. Yaitu adik-adik studi tiru ataupun melihat instansi lain, boleh swasta, boleh negeri. Secara online boleh, datang langsung boleh. Yaitu objek benchmarking atau studi tirunya adalah organisasi saja. Kemudian lokusnya di mana, nilai-nilai berakhlak yang diterapkan apa saja. Ditulis di kertas A4, huruf 11, spasi 1,5 PDF. Bisa cukup 3 lembar maksimal. Ya, benchmarking. Tugas kelompok ini. Tugas individunya adalah suara asinkronus mengikuti pembelajaran hari ke-6. Kemudian hari yang
3 ataupun hari yang ketujuh, adik-adik punya tugas kelompok membuat infografis. Nah, dicatat adik-adik, infografis itu kampanye mengajak berperilaku baik, berakhlak. Bukan ringkasan materi, tapi cukup satu kalimat seperti baliho itu. Mengambil satu nilai berakhlak boleh, 2 boleh. Misalnya, kata-kata hari ini misalnya. Selalu melayani sepenuh hati. Itu adalah termasuk infografis. Melayani dengan sepenuh hati. Nah, itu nanti diberi gambar, diberi background, kemudian nilai core value apa. Pakai Canva boleh, pakai PowerPoint boleh. Cukup 1 atau 2. Sedangkan tugas individunya adalah adik-adik membuat metrik berakhlak. Nanti kita lihat di contoh. Hari ke-9 adik-adik tugas kita akan menyajikan role model, benchmarking, dan infografis. Ya, hari ke-9-nya. Kemudian ada tugas hari ke-9 yaitu adik-adik ke-8 ya. Hari ke-9 adik-adik atau hari ke-8 tidak ada tugas ya di sini. Hari ke-8, hari ke-9 di sini adik-adik nanti akan punya tugas individu menulis learning journal. Ditulis di kertas pengalaman mengikuti belajar agenda 2 dalam bentuk kertas dari awal sampai akhir. Sedangkan nanti hari ke-5 kita akan analisis kasus untuk pendalaman materi. Nah. Nah. Kemudian adik-adik ya, untuk melaksanakan tugas kelompok, satu kelompok kecil kan 5 orang. Kelompok 3A 5 orang, 3B 5 orang. 4A 5 orang, 4B 5 orang atau 4 orang. Nah, ada tiga tugas kelompok. Satu, membuat infografis. Dari kelompok itu, adik-adik nanti bagi tugas. Satu kelompok kan 5 orang. Siapa yang membuat benchmarking? Mungkin diwakili Mbak Sifaul Linas misalnya. Yang infografis diwakili Mas Muhammad Haidar misalnya. Tapi atas nama kelompok. Dan yang benchmarking ya mungkin Mbak Tina dan Mbak Mia Yuli misalnya. Nah, sekarang fokus adik-adik catat untuk video role model. Video role model itu bukan hasilnya saja yang dinilai, tapi prosesnya. Oleh karena itu adik-adik, carilah tokoh masa kini yang adik pandang sebagai tokoh yang bisa dianggap teladan. Nah, rata-rata itu yang tugas-tugas yang periode sebelumnya itu kalau nggak Gus Dur ya Prabowo. Kalau nggak ya Anies. Kalau nggak Gus Dur ya nanti Gibran. Kalau nggak Gibran nanti ya Menteri Agama itu paling banyak. Nah, oleh karena itu adik-adik semua itu betul baik.
tetapi tolong yang namanya role model itu tidak harus tokoh nasional. Boleh lokal, boleh. Mungkin Pak Rektor boleh, Kepala Prodi boleh, ya, Kepala MTS boleh, kemudian apa Pak Kiai Digital Jangan boleh, Pak RT boleh, ya. Pokoknya yang dianggap tokoh di masyarakat sekitar kita. Kemudian misalnya dengan ambil Pak Kiai Hasyim Muzadi boleh misalnya. Nah, ambil saja eh, profil apa gambar dia atau video dia. Kemudian jenengan ceritakan profil beliau, lahir di mana, kiprahnya apa. Kemudian nanti 5 orang itu masing-masing bersuara, misalnya Kiai Hasyim Muzadi, Mbak Syifaul misalnya mengomentari tentang berorientasi pelayanan beliau. Beliau melayani apa? Cukup 1 kalimat, 2 kalimat. Kemudian misalnya Mbak Tina mengomentari tentang akuntabel. Beliau itu bertanggung jawab tentang apa? Cukup 1 2 kalimat. Boleh video, boleh suara. Lebih baik video dengan action gaya selfie. Terus nanti ditempelkan di fotonya yang terhormat Pak Kiai Hasyim Muzadi. Misalnya. Seperti itu ya. Sampai 7 core value berakhlak. Itu yang video. Kemudian nanti diupload di YouTube, ya adik-adik ya, diupload di YouTube. Linknya dibagikan ke masing-masing anggota kelompok. Setiap anggota kelompok nanti mengupload dalam bentuk PDF. Kemudian adik-adik dengan ketentuan A 44 berarti angkatan 44. K kelompok berapa? Kelompok misalnya 3A. Nah, boleh pakai misalnya video FD, boleh video role model disingkat FD, atau FM boleh video model, FRM boleh. Jadi 44 K33, F boleh video saja, V boleh. Terus nama lengkap jenengan ya. Ingat nama lengkapnya. Misalnya A44, K4A, misalnya V itu video. Sifaul Linas Salwa, selesai. Seperti itu. Karena apa? Kadang-kadang kececer file itu. Nah, setiap anggota kelompok wajib upload masing-masing walaupun linknya sama. Yang kedua, tugas yang kedua, yang masih yang video role model nanti siapa yang akan ditugaskan? 1 orang atau 2 orang untuk menyatukan. Jadi adik-adik nanti ngirim. Yang kedua, tugas yang kedua, benchmarking itu apa sih? Ya, benchmarking itu laporan. Melihat, dilaporkan. Nah, misalnya diwakili oleh Mas Muhammad Rizal Sani misalnya. Misalnya di MTS mana, ataupun di kantornya Mas Rizal apa misalnya. Kemudian jangan laporkan bahwa lokusnya adalah KUA mana misalnya, ataupun MTS mana. Misalnya MTS Negeri 1 Klaten misalnya. Kemudian berorientasi pelayanan. Jangan ceritakan bahwa MTS Negeri 1 Klaten telah melaksanakan pelayanan ke siswa berupa apa saja. Pelayanan ke orang tua apa saja. Misalnya seperti itu. Kemudian core value berakhlak akuntabel. Misalnya bahwa di MTS Negeri 1 Klaten sudah melaksanakan akuntabel, salah satunya ada. Kemudian adaptif misalnya bahwa MTS Negeri 1 Klaten sudah melaksanakan core value adaptif di mana pembelajaran sudah berbasis IT, anak-anak sudah menggunakan media IT dan seterusnya. Nah, itu seperti itu. Itu benchmarking.
Jadi ya tidak sulit. Nah, nanti filenya sama. Masing-masing anggota kelompok ngupload dalam bentuk PDF di rename yang sama, yaitu A44 kelompok, kemudian B saja, benchmarking, atau BM, kemudian nama jenengan. Saya ulangi, A44, K misalnya 3A, BM, Muhammad Rizal Sani, diupload. Harus di rename ya adik-adik ya. Nah, nanti dibagi siapa yang mau melaksanakan benchmarking itu dari 5 orang. Diwakili 1 atau 2 orang. Kemudian tugas kelompok yang ketiga yaitu infografis. Apa infografis? Kampanye mengajak berperilaku baik. Misalnya melayani dengan sepenuh hati. Misalnya. Cukup 1 kalimat. Ciri-ciri infografis. Halo? Ciri-ciri infografis itu look at glance. Just see, not watch. Look at glance itu menengok sekilas sudah menerima pesan, itu namanya look at glance. Kalau adik-adik masuk kantor itu kan ada bank, BRI misalnya. Kan ada flyer yang di resepsionis itu. Itu kita kan nggak perlu membaca. Just see, not watch, not look at. Hanya melihat sekilas. Berarti cukup 1 kalimat, nilai core value apa, misalnya akuntabel, diberi gambar. Cukup 1 atau 2 flyer. Bukan ringkasan materi daripada core value berakhlak, bukan. Kemudian warnanya yang bagus, kontras antara tulisan dan juga warna background. Bisa, pokoknya intinya itu bisa dipasang di resepsionis. Begitu. Kampanye mengajak berakhlak. Tidak harus semua nilai. Mungkin cukup akuntabelnya, mungkin cukup adaptifnya, mungkin akuntabel dan adaptif. Begitu. Kemudian adik-adik, setiap adik-adik bisa disimpan, infografis itu bisa disimpan di PDF ya adik-adik ya. Kemudian di rename yang sama, yaitu A44, kelompok berapa, K berapa, I saja, I, infografis sudah, I sudah jelas, in atau IF ya boleh. Nama lengkap jenengan, selesai. Sedangkan yang tugas untuk individu yaitu metrik, saya lihatkan contohnya seperti ini. Bentar. Nah, tolong dicatat adik-adik. Untuk tugas hari yang ketiga, adik-adik itu membuat yaitu matrik berakhlak. Matrik berakhlak. Nah, ini adik-adik matrik berakhlak cuma seperti ini. Adik-adik ataupun peserta sudah mempunyai core issue, membuat metrik kegiatan yang merupakan solusi dari salah satu isu terpilih. Membuat metrik kegiatan-kegiatan berarti tidak hanya satu, ya. Membuat metrik kegiatan-kegiatan tidak hanya satu, yang merupakan solusi dari salah satu isu yang terpilih. Adik-adik sudah punya 5 isu.
sudah di APKL, 3 isu sudah di USG, dan menemukan core isu terkait dengan tugas adik-adik di kantor. Ditulis di kertas A4, spasi 1,5 huruf Arial, font ini. Inilah tabelnya, ini tabel. Pengumpulannya bukan di Colabjar, tapi di BLC karena Colabjar error. Ya. Nama, jabatan, tempat tugas, angkatan, kelompok. Angkatan 44, kelompok 1, 2, atau 3. Nanti filenya di rename sama seperti tadi. Ya. Pertama yang diambil adalah isu yang diangkat apa? Kan mesti satu kalau isu itu. Satu saja. Kegiatannya berapa? Melakukan perencanaan kegiatan penyusunan RPP misalnya. Melakukan persiapan perencanaan penyusunan misalnya modul ajar misalnya. Kemudian tahapannya konsultasi dengan mentor, menentukan kegiatan untuk optimalisasi modul ajar misalnya. Berorientasi pelayanan misalnya. Menyusun modul ajar sesuai dengan kebutuhan siswa, berarti berorientasi pelayanan. Menyusun contoh-contoh modul ajar atau materi sesuai dengan mata pelajaran, misalnya akuntabel. Hanya seperti itu, adik-adik. Nah, itu metrik berakhlak ini nanti akan terkait dengan rancangan aktualisasi. Nanti adik-adik akan menuliskan rancangan aktualisasi. Ya, pada agenda yang keempat dan diseminarkan. Itulah tugas kelompok dan tugas individu. Sekali lagi, semua tugas di-rename dengan kode A44, kelompok berapa, tugasnya apa, nama lengkap. Ya, adik-adik ya. Baik. Nah, sekarang adik-adik, agenda berikutnya adalah adik-adik akan mendiskusikan teknik menyelesaikan tugas, yaitu teknik menyelesaikan tugas kelompok, role model video, tugas kelompok benchmarking, tugas kelompok infografis, siapa yang akan diberi tugas, nanti berdiskusi di room 4A, 4B, 3A, 3B. Sebelum masuk ke room, ada pertanyaan, silahkan saya beri waktu 2 menit kalau ada. Apa sudah paham semua? Berarti kalau diam itu banyak multitafsir. 1 paham, 2 tidak paham, 3 antara paham dan tidak. Nah, semoga adik-adik yang pertama sudah paham semua. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Baik. Pak, saya Pak mau bertanya, Pak. Silakan Mas Wildan. Pak, yang untuk video role model tadi berarti 5 orang itu masing-masing bersuara mengenai nilai-nilai berakhlak ya Pak? Semuanya ya Pak, nilai-nilai Betul. berakhlak Ya, semuanya. boleh. Berarti nggak salah satu Nanti aja gitu dikirim enggak ya Pak? paling enggak suaranya atau videonya terus nanti ditempelkan di tokoh role model itu. Boleh pakai gaya, boleh. Misalnya, Kiai Hasyim Muzadi, beliau adalah tokoh nasional, telah melaksanakan pelayanan kepada umat tanpa pamrih. Nah, itu berarti nilai akuntabel. Terus video yang kedua ditempel lagi, misalnya Mas Sahrul Faiz, bahwa beliau melaksanakan misalnya adaptif, yaitu menyesuaikan dengan audiens, dengan memberi pelayanan yang bagus dan seterusnya, berarti adaptif dan seterusnya. Ada lagi? Maksimal hanya 4 menit atau 5 menit ya Mas ya. Videonya itu jangan lama-lama.
Nah, terus nanti tugas-tugas itu jenengan lihat timing untuk uploadnya ya. Kalau role model sama suara yang hari ini ya hari ini maksimal jam 11.59 kayaknya. Baik, Mohon izin Pak Teguh. monggo Mbak Sartini, silakan. Oke, melanjutkan pertanyaan dari Mas Wildan tadi terkait dengan video role model itu, berarti misalkan saya memilih Pak Menteri Agama misalkan, berarti di setiap video itu yang menampilkan dari Menteri Agama tersebut, Ge? Ya, betul. Ya. Oke, siap Pak, terima Misalnya kasih. video pertama mungkin 10 detik profil beliau. Pilih beliau pas jalan, kemudian jenengan mengomentari profil beliau. Pas beliau membuka seminar misalnya, boleh Mas Wildan mengomentari tentang akuntabel. Terus potongan video pas beliau misalnya eh, mengimami misalnya. Terus Mas atau Mbak Wahyu mengomentari tentang nilai apa akuntabel ataupun adaptif dan sebagainya. Silakan yang penting video yang baik adalah video yang jadi. Baik Pak, Baik, siap. Terima kasih Pak Teguh. sama penugasan kelompok adik-adik Saya Pak, sudah izin bertanya ada Pak. Untuk tugas yang Kabatus Saadah Mbak Sahabata yang mewakili melaporkan, kemudian nanti yang menyusun laporan siapa yang jenengan kirimkan. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Maksimal 3 lembar ya Mbak, jangan banyak-banyak.